Bagaimana Betul. cara supaya kemudian menjaga keharmonisan Ya. di antara keberagaman ini? Tapi ketika mengomong masalah Indonesia, maka kita harus menjadi satu kesatuan budaya. Apapun menjadi budaya Indonesia. Kadangkala dalam masa kenikmatan itu kita meninggalkan nilai-nilai yang telah dilakukan dan diajarkan oleh para pendahulu kita. Problemnya kan hari ini bagaimana dengan menciptakan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABTV in Podcast bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kita bebas secara fisik, artinya kita bebas dari penjajah, tetapi kemerdekaan itu bagaimana suatu bangsa itu memiliki kehidupan yang tentram, kemudian beragam dengan beragam suku bangsa itu bisa kemudian berkolaborasi, hidup berdampingan, dan tentunya di Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa, kurang lebih ada 1.300. Alhamdulillah mampu hidup secara berdampingan beriringan, menunjukkan kalau keberagaman itu merupakan sesuatu hal yang sangat indah apabila kita bisa berjalan sesuai dengan kaidah yang ada. Hari ini dalam podcast bersama dengan ABTV kita akan ngobrol tentang keberagaman, ya. Apa arti kemerdekaan di sela-sela keberagaman bersama dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Cak Hadi Setiawan yang hari ini ngejreng banget ya, bajunya warna kuning, ini adalah identitas dari fraksi Golkar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kabar sehat baik? Alhamdulillah sehat. Iya, ini tadi sudah jogging berapa kali nih? Ini mau jogging kademen jadi. Oh gitu, nggak jadi ya? Nggak jadi, maka pakai jaket. Kalau melihat suasananya, suasana pegunungan berada di wilayah Kediri, ini tentunya menjadi satu pilihan yang tepat ketika Cak Hadi ke sini. Ya kebetulan Kediri ini dapil saya, mohon maaf saya enjoy santai ini karena posisi. Ini memang perbincangannya santai nih. Karena posisinya agak besar ini. Iya. Jadi Kediri ini kan dapil saya, ada potensi-potensi banyak di Kediri ini yang perlu kita lihat untuk menjadi sebuah pengusulan. Nah, bagaimana dengan Kediri ini? Banyak sekali yang belum kita ketahui tentang Kediri, dan hari ini alhamdulillah kami berada di sini dalam rangka menikmati alam tentunya. Masya Allah. Dan saya juga ikut menikmati ini, Cak Hadi. Menikmati banget, menikmati keragaman yang ada di sini. Betul. Termasuk makanan dan lain-lain sebagainya. Enak, enjoy. Enjoy ya? Enjoy banget. Ini kayak 5 hari di sini juga nyaman ya? Nah ini masalahnya. Kalau semakin enjoy di sini, ini berbahaya. Ini. Karena tugas sudah banyak yang mengantri. Terus istri juga menunggu. Ini itu yang berbahaya. Pulang-pulang Pak, kenapa? Yang paling berbahaya istri ini. Iya, baik Cak Hadi, karena hari ini kita tentunya akan ngobrol sesuatu hal yang sangat, saya pikir ini adalah ringan ya, berkenaan tentang kemerdekaan. Kalau kita berbicara tentang merdeka, ini adalah sesuatu hal yang memang identik dengan Indonesia itu merdeka setelah 80 tahun yang lalu. Nah, tapi di sini konteksnya adalah merayakan kemerdekaan dalam keberagaman. Karena kita tahu kalau di Indonesia ini punya banyak sekali suku bangsa, dan sampai sejauh ini semuanya aman. Artinya tidak ada istilahnya gesekan di antara satu suku ya, satu yang dengan yang lain. Kalau dari sudut pandang dari Pak Hadi sendiri seperti apa memaknai kemerdekaan dalam keberagaman? Ya, kemerdekaan ini kan sebuah anugerah dari Tuhan semesta alam. Ini kan kemerdekaan bukan hanya soal dijajah atau lepas dari penjajah fisik, penjajahan Belanda yang begitu 350 tahun lebih itu menjajah bangsa Indonesia dengan penderitaan yang luar biasa yang dirasakan oleh nenek-nenek kita, nenek kakek dulu.
Nah, ini terus lepas dari itu, di Indonesia ini bukan hanya itu. Tetapi kemerdekaan itu bagaimana membuat suatu komitmen bersama antara masyarakatnya, antara sukunya, antara agamanya, antara budayanya, dan antara beraneka macam keindahan dan potensi itu bisa menjadi sebuah satu ke dalam bingkai Indonesia Raya. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita sekalian sebagai bangsa Indonesia. Mengingat apa? Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini bukan hanya terdiri satu suku atau satu kerajaan, tetapi ada ratusan suku, ribuan suku ya, terus puluhan, ratusan bahasa, puluhan kerajaan yang ada di dalam, yang ada di Indonesia bisa menjadi satu dalam satu bingkai, yaitu Indonesia. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Dan anehnya masing-masing suku atau daerah atau kerajaan ini tidak menjadi pecah. Itu yang luar biasa dari bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita bahasa aja ada berapa? Banyak berapa ini. ribu. Jadi kan bahasa, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa aja masih dipecah lagi. Masih dipecah lagi. Iya. Ada bahasa Sunda, ada bahasa. Coba bayangkan, ini perbedaan yang kadang tidak dimengerti antara satu daerah dengan satu lain. Tapi bisa menjadi satu kesatuan. Ini anugerah. Dari bahasa, dari makanan atau budaya yang ada. Iya. Kita bisa membayangkan makanan itu setiap daerah ada perbedaan. Ada ciri khas sendiri itu ya? Ciri khas sendiri. Namanya soto aja berbeda-beda. Soto Lamongan, Soto Madura. Lamongan, soto Madura. Kalau Kediri ada ya? Ada soto dok, ada soto Kediri. Iya. Ada juga soto berganti C-nya, Mam. Coto. Coto. Makassar kan begitu? Iya, Coto Makassar. Ada soto Betawi, ada soto. Tapi menjadi satu keindahan dirangkum dalam bangsa Indonesia ini menjadi sebuah kebinekaan, keragaman ya. Iya. Keragaman yang bisa dinikmati bahkan untuk seluruh masyarakat dunia. Ini merupakan kemerdekaan yang luar biasa, belum sifat manusianya, antar daerahnya yang mempunyai suku dengan budaya dan gaya adatnya yang berbeda bisa menjadi satu kesatuan. Menurut saya ini yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus tetap kita langgengkan sampai kakek sampai anak cucu kita yang akan datang. Ada. Kalau berbicara mengenai keberagaman, kalau tadi Cak Hadi menyampaikan Indonesia itu sangat unik. Artinya dari satu suku ke suku yang lain mereka bisa hidup secara damai begitu. Berdamai. Tidak pernah ada kemudian berita-berita menyatakan kontroversi, tidak ada. Dan bahkan ini menjadi satu headline kekuatan headline dari kalau luar negeri berkaca melihat Indonesia itu luar biasa. Betul. Bagaimana Betul. cara supaya kemudian menjaga keharmonisan di antara keberagaman ini? Nenek moyang kita, leluhur kita mengajarkan kepada kita yang namanya menghargai. Tepo seliro karo orang Jawa. Jadi apapun bentuk perbedaan, kalau ada kita bisa menghargai satu sama lain, insya Allah itu akan enjoy aja. Contohnya begini, kita ini bangsa yang saya sebutkan tadi, suku yang berbeda, agama berbeda, betul, terus bahasa yang berbeda, bahkan ada kerajaan-kerajaan yang berbeda. Iya. Di satu daerah, satu negara dipoles dengan
berbagai macam bahasa itu menjadi satu kesatuan bahasa Indonesia. Betul. Berbangsa Indonesia. Nah, itu yang Bertumpah menunjukkan darah Indonesia. tumpah darah Indonesia. Mengakui ini kan mereka menghargai dan mau menerima perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Kita bisa bayangkan, mohon maaf, saya harus menyebut satu negara atau satu kawasan. Mungkin ini supaya kita bisa menjadi kebanggaan, kecintaan kita terhadap bangsa ini harus lebih besar dari apapun. Bangsa Arab itu bahasanya sama. Arab semua ya? Arab semua. Terdiri dalam satu petak kepulauan. Iya. Benua yang sama, benua Arab. Kita ini pecah-pecah. Arab itu pun dari bahasa yang sama tidak menemukan yang namanya per hari ini kenyamanan. Contohnya masih Yaman itu juga masih konflik ya? Konflik antara Yaman Utara dan Selatan. Nah, ini kan menunjukkan apa namanya anugerah yang diberikan oleh Tuhan ini kepada bangsa Indonesia sangat besar. Dengan bermacam-macam bentuk tapi bisa menjadi satu kesatuan. Kalau berbicara mengenai wilayah kan Arab itu memang notabene adalah Muslim ya. Kalau Indonesia justru artinya di sini ada 5 agama. Ternyata menjadi negara Islam itu bukan menjadi suatu tolok ukur bahwasanya bisa hidup damai begitu atau bagaimana? Sebenarnya itu pola manusianya. Jadi kalau saya memandangnya bukan pada ajarannya, tapi pola manusianya. Nah, kalau mau ngomong pola manusia itu kan berkaitan dengan sifat dan itunya manusia pribadi. Ya kebetulan menjadi sebuah pemimpin mempunyai pemikiran dan itu menjadi perbedaan dengan pemikiran-pemimpin yang lain sehingga pecahlah. Seperti itu. Kita kan tidak. Jadi kalau ngomong agama itu sebenarnya yang paling sulit seharusnya di Indonesia. Agama itu ada 5 agama. Betul. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan sendiri-sendiri. Katolik, Protestan Hindu, Buddha. Ada tambahan Konghucu. lagi Konghucu. Ada tambahan kalau kita mau mentelaah itu agama leluhur mereka. Itu tidak di suku-suku itu ada. Mereka tidak beragama. Islam juga tidak beragama. Tidak masuk dalam kategori agama yang diakui oleh Indonesia tadi agama leluhurnya. Dan mereka menjadi satu ketika ngomong Indonesia, ya Indonesia. Tidak ada Islam, tidak ada Hindu, tidak ada yang lain-lain. Maka kita patut syukuri bahwa seorang muslim yang lahir di Indonesia harus bersyukur, alhamdulillah saya dilahirkan di Indonesia, saya beragama Islam. Karena ngomong agama itu kan yang menciptakan dia beragama Islam atau agama yang lain kan bukan kita. Dari Tuhan semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti lahir kemudian menganut kepercayaan yang lain, itu adalah qadarullah. Iya. Jadi kalau itu ngomong agama itu ya panjang. Kita nanti ngaji sendiri begitu ya. Ada podcast tersendiri berkaitan tentang kemerdekaan, kemudian keberagaman. Kalau tadi disampaikan oleh Cak Hadi, bahwasanya kita patut bersyukur dan ini menjadi suatu kita bisa bilang identitas dari bangsa Indonesia. Betul. Kekuatan. Di kancah nasional. Betul. Internasional. Kalaupun kemudian ada perpecahan, artinya kita di sini kesatuannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita Indonesia, kita kemudian harus bisa bersatu dalam hal apapun begitu. Ya, jadi bersatu dalam hal apapun ya tentunya tidak semua itu harus bersatu. Memang ada perbedaan yang itu juga harus di perbedaan ini menjadi sebuah identitas sebuah daerah. Tetapi ketika mengomong masalah Indonesia, maka kita harus menjadi satu kesatuan budaya apapun menjadi budaya Indonesia. Ini yang diwariskan kepada kita oleh para pendiri bangsa ini. Perjuangan beliau-beliau, Masya Allah, semoga dianugerahi
kemuliaan Amin di ya Rabbal Alamin. alamnya Akhirat. akhirat, itu menunjukkan bahwa perjuangan beliau dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk mengumpulkan menjadi satu dalam kerangka Indonesia itu tidak mudah. Apalagi dalam masa perpecahan yang seharusnya itu waktu itu mungkin kalau kita bisa melihat waktu itu kepingin menunjukkan identitasnya. Maka kalau di Maluku ada Patimura, terus di mana Surabaya ada Bung Tomo, yang begitu-begitu ini kan harus kita hargai. Memang itu adalah perjuangan dari masing-masing daerah dengan gaya-gaya perjuangan. Ya kebetulan juga sejarah menunjukkan perjuangan-perjuangan kayak yang dilakukan oleh Panglima Sudirman menjadi sebuah aspirasi bagi anak muda bahwa tidak mudah dalam menempuh suatu keinginan yang harusnya dicapai, yaitu kemerdekaan. Dengan sakit dan luar biasa, tapi sampai hari ini kalau kita mau ngomong perjuangan Pangeran Diponegoro itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Sejarah mencatat memang dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa untuk mencapai hal yang luar karena biasa. effortnya tinggi begitu ya. Tinggi banget. Kita pun sekarang kalau kemudian berada di posisi para pejuang terdahulu, ini kayaknya belum, mungkin masih jauh sekali. Kalau ngomong dengan para pejuang dan para pahlawan yang mendahului kita itu, kita ini sangat kecil begitu. Sangat kecil. Kita mungkin darah kita juga tidak pernah tertumpah untuk membela negara ini. Mungkin tidak akan pernah tertumpah sampai usia kita mungkin tidak usia kita meninggal ya. Mungkin ya kita mau mampan kita mungkin 70 80. Dalam sampai sekian tahun ini, insya Allah Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang bersatu terus, dan beliau-beliau Pangeran Diponegoro atau yang lain itu kan menumpahkan darah, hartanya, termasuk anak cucunya untuk berjuang terus. Kita nggak ada apa-apanya. Kita lapar aja masih bingung. Kalau bisa dibayangkan kita lapar aja. Masih bingung ya? Masih bingung. Berarti untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemudian bangsa ya? Untuk bangsa. Apalagi kalau beliau-beliau ini kan sudah berpuasa, lapar, tirakatnya dijalankan, ritual keagamaan dijalankan, memohon kepada Yang Maha Kuasa dengan berjuang terus dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit, sampai ditahan, ditangkap, dianiaya, ditipu dengan gaya-gayanya penjajah. Hari ini jauh, kita nggak akan mungkin mencapai itu, nggak akan mengalami hal yang seperti beliau-beliau alami. Artinya sekarang kita alhamdulillah menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan. Kita ini kan cuma menikmati. Problemnya, masalahnya dalam rangka menikmati ini, karena orang nikmati itu kan mudah sekali untuk terjerumus. Terlalu nyaman. Berada di zona nyaman. Betul. Jadi kadangkala dalam masa kenikmatan itu kita meninggalkan nilai-nilai yang telah dilakukan dan diajarkan oleh para pendahulu kita. Ini yang harus kita jaga. Oke. Apa yang kemudian perlu kita lakukan dalam artian untuk mengisi kemerdekaan ini dalam keberagaman? Kita harus melakukan, yang pertama harus menghormati dulu. Menghormati nilai-nilai yang ada berkembang di masyarakat. Yang kedua, mempertahankan dengan menjalin hubungan. Yang ketiganya, menerima perbedaan untuk menjaga kebersamaan. Saya rasa kalau kita tetap bersama, rukun, tetap dalam bingkai kebersamaan sebangsa dan setanah air, insya Allah sampai kiamat pun kita tidak akan pernah mengalami penjajahan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa rukun begitu. Karena di dalam Islam pun juga diajarkan kerukunan kan.
kerukunan nomor Di satu. dalam artinya berbangsa bernegara pun juga diajarkan dalam sila-sila yang ada. 5 sila tadi kan. Betul. Persatuan. Jadi sebenarnya persatuan. kalau ngomong apa yang dilakukan, norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia itu tidak ada perbedaan dengan nilai-nilai agama yang disampaikan oleh agama. Contohnya musyawarah. Kita diajarkan berbangsa bernegara ini mengutamakan musyawarah. Iya. Yang itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kan menunjukkan bahwa Nabi pun mengedepankan musyawarah dengan konsekuensi apapun. Dan bangsa ini mengedepankan musyawarah. Tentunya juga dengan konsekuensi apapun. Ini yang melekat di bangsa ini. Kalau musyawarah ini, kan banyak musyawarah itu bisa dilakukan dengan, ya seperti musyawarah pada umumnya untuk mengambil suatu keputusan, ada yang dilakukan dengan cara voting, itu kan teknik aja. Iya. Tapi yang menjadi dasar dari semua itu adalah semua persoalan problem diatur oleh musyawarah. Lewat kesepakatan musyawarah. Insya Allah kalau itu dijaga, kita akan aman-aman aja. Artinya komunikasi itu harus benar-benar dijaga untuk kemudian bisa mengetahui masing-masing itu memiliki gagasan seperti apa. Betul. Itu namanya berbeda. Kan tidak ada kemudian kita ilmu batin itu nggak ada kan? Jangan-jangan dia setuju, jangan tidak kan nggak mungkin. Maka sebelum menyampai ke situ, sampaikanlah. Harus tersampaikan keinginan, harus tersampaikan kehendak. Nah, nanti digodok dalam forum musyawarah. Iya. Karena Cak Hadi ini untuk dapilnya berada di dapil 8 meliputi kota dan juga Kabupaten Kediri, tentu di dalamnya itu ada yang namanya culture ya, budaya, kemudian keberagaman ada walaupun dalam cakupan yang kecil ya. Kalau Kediri kan bahasanya Kediri, ya ada kecampuran mungkin dari suku-suku lain tapi kan minoritas begitu. Ini bagaimana kemudian cara supaya keduanya itu bisa bersinergi? Saya tadi malam ketemu dengan orang Chinese. Orang Maluku. Ini malam ada juga yang bersama kita orang NTT. Iya. Begitu masuk ke Kediri, ya mereka harus mengikuti apa yang ada di Kediri. Bahasanya, mereka belajar. Mereka juga mengikuti, yang pasti itu mereka akan mengikuti makanannya. Dari makanannya, berbahasanya, terus mengakar pada budayanya. Contohnya budayanya apa? Silaturahmi, menjaga persaudaraan lewat cara, kalau kita orang Jawa ini kan ada sistem anjar sono anjar sini kan ya. Itu tetap dijaga. Saya rasa nggak ada masalah kalau itu. Apapun, dari bangsa apapun, suku agama pun bisa mengikuti apa yang menjadi budaya di masyarakat Kediri. Artinya kalau bisa kemudian beradaptasi itu kan lebih mudah begitu ya untuk kemudian menerima. Betul. Sama halnya kalau kita sendiri orang Kediri kemudian anjang sana kemudian ke Sumatera, pasti kita akan mengikuti budaya ini di sana. Orang Sumatera itu bagaimana sih? Kalau kemudian ada tamu datang, suguhannya apa begitu? Iya, begitu. Jadi itu yang diajarkan leluhur-leluhur gitu kan begitu. Cara ibu saya dulu mengajarkan kepada kami itu, kalau ada tamu lebih dari 5 kilo itu harus dikasih makan. Masya Allah. Harus dikasih makan. Dalam rangka menghormati siapapun dia. Dari manapun, pokoknya kalau lebih dari 5 kilo itu harus dikasih makan. Berarti tanya dulu nih, rumahnya mana? Nah itu yang kebudayaan sekarang ini agak berubah itu. Ada keperluan apa? Padahal kalau kita dulu kan nggak dipikirkan dulu. Sampai orang itu mengucapkan, nyun sewu, apakah ini ya baru dijawab. Orang Jawa itu ada istilahnya tembung pasti nembang. Oh gitu ya, tembung pasti nembang ya. Apakah tembangnya ini baik atau buruk ya tergantung. Iya. Kalau dulu misalnya kita ke silaturahim gitu kan mesti sepisan, silaturahim, kaping kalihipun, menyampaikan maksud dan juga tujuan. Nah itu nembang. Itu kalau dulu. Itu nembung. Jadi tujuannya kan pertama silaturahmi, kedua saya menyampaikan tujuan, itu kan nembang. Iya.
Kalau hadir niki dalam rangka nyuwun pangestu itu. Badhe mantu. Nah, Misal itu ya Cak ya. Lawannya pasti nembang. Oh. Nembang itu yang ngomong Iya. melakukan waduh ngapunten atau saya punya hajat lain tanggal sekian nah begitu. Oke, baik. Menarik Itu sekali ya. Adat Jawa yang harus kita hormati itu. Artinya ada korelasi tentang kemudian kebudayaan, kemerdekaan dan juga keberagaman ini. Betul. Yang kemudian semakin kita kemudian kupas satu persatu menjadi suatu power bagi Indonesia terutama. Karena kalau bicara mengenai Kediri ini kurang luas, kita bagian dari Indonesia yang mana kita bisa kemudian saling menghormati satu suku dengan yang lain begitu. Kalau dari Komisi B sendiri, Komisi B ini untuk kalau saya lihat kan di bidang perekonomian ya. Nah, nanti masuknya adalah ke budaya. Ketika kemudian budaya satu daerah itu kemudian terbentuk, pasti di situ muncullah artinya menjadi destinasi wisata. Itu bagaimana peran dari Komisi B? Ya ini kan era masa ini ya mensyukuri kemerdekaan. Iya. Mensyukuri kemerdekaan kan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mungkin ada pagelaran seni budaya, ada lomba-lomba yang itu festival atau apapun itu. Dan tentu itu menghadirkan masyarakat. Betul, iya. Tentu tidak sedikit. Kayak acara kita jaranan misalnya, kita mengadakan jalanan dalam rangka 17-an, kan begitu. Masing-masing RT itu. Masing-masing. Itu pasti ada masa. Iya. Baik itu dari satu kelurahan, bisa satu desa, bisa satu kecamatan, atau mungkin orang lihat tertarik langsung ikut dalam melihat jaranan itu. Iya. Ini kan mendatangkan masa yang mendatangkan kesukaan dan di situ pasti juga mendatangkan pedagang UMKM. Ini saling berhubungan sebenarnya. Mendatangkan UMKM, sinergi begitu ya. Pasti juga mendatangkan keuntungan, akan berputar kembali. Kan nggak mungkin orang nggak beli jajan. Nggak mungkin cuma nonton masih haus, lapar. Syukur-syukur membawa anaknya pasti minta pentol atau apa gitu. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita ini bersinergi sebenarnya antara budaya dengan pendapatan. Pariwisata itu kan sebuah bentuk untuk mengemas saja. Dikemas bagaimana sebuah itu bisa menghasilkan effort yang lebih baik. Nah, kebetulan momen-momen seperti itu kan melekat dalam masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Kediri. Ini yang menariknya di situ. Iya. Pasti akan menjadikan sebuah, kalau nanti festival ini bagus dan baik dilakukan kontinu, maka akan menjadikan sebuah perhatian khusus dari masyarakat Kediri dan mungkin warga sekitar Kabupaten Kediri dan Kota Kediri bisa Nganjuk, bisa itu untuk datang ke Kediri atau mancanegara. Kayak yang di Ponorogo atau kayak di Leak di Bali, kan begitu? Betul. Yang paling mencolok itu kalau di Bali kan kelihatan budaya di sana. Bahkan kalau orang luar negeri itu kalau belum ke Bali belum merasa afdol, betul. Belum benar-benar ke luar negeri begitu ya. Padahal itu yang menariknya ya cuma laut sama karena budayanya ditampilkan betul. Kebebasannya itu ditampilkan betul sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri. Ini kalau Cak Hadi sendiri ada konsep tersendiri yang mungkin dirancang begitu untuk kemudian menampilkan culture yang ada di Kediri khususnya dari Cak Hadi yang kemudian nanti di dalamnya ada keberagaman yang kemudian nanti bisa meningkatkan yang namanya perekonomian terutama untuk UMKM begitu. Ya. Ada gagasan? Kemandirian, kita ngomong kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu harus mampu mencapai kemandirian. Baik itu kemandirian budaya, kemandirian ekonomi, kemandirian pendidikan, kemandirian dalam aspek-aspek sosial yang lain. Ini baru kita ngomong kemerdekaan. Merdeka itu kan harus mencakup itu. Termasuk dalam hal ini mungkin momen-momen Agustus ini sangat penting untuk membangkitkan kemandirian itu. Kemandirian ekonomi sama kemandirian budaya. Baik. Kabupaten dan Kota Kediri ini menurut saya
memang harus bisa meniru seperti Ponorogo, membuat effort yang besar terhadap sebuah budaya. Dan budaya itu menjadi sebuah identitas dari kabupaten dan kota Kediri. Katakanlah itu identitas Kediri. Kita sebenarnya punya sejarah dalam hal ini kayak Kleting Kuning. Iya. Dulu itu Ande Lumut ya? Ande Lumut. Akrabnya dalam satu cerita begitu. Dalam sebuah cerita itu yang mungkin hari ini sangat jarang dimainkan. Itu kalau menjadi sebuah sebuah produk yang dipasarkan terus-menerus, itu insya Allah akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Apa sih? Kayak apa sih? Karena ngomong Ande Lumut tidak lepas dari Putri Kediri kan begitu. Betul. Apalagi melekat Putri Kediri terkenal kayak wah orang cantik se-Indonesia begitu. Iya. Hari ini yang kurang digembor-gemborkan. Nah, untuk menuju ke situ, maka menurut kami adalah sebuah ini mungkin bisa kita lakukan gitu. Jadi asalkan kita melakukannya dengan terus-menerus. Secara kontinu Bahwa itu dilakukan pada bulan berapa, tanggal berapa, jam mulainya jam berapa. Ini akan terus dan itu dilakukan setiap tahun dilakukan seperti ini. Artinya harus ada plan jangka panjang ya? Harus dilakukan jangka panjang, kalau bisa seumur hidup kalau gitu untuk kan? budaya begini. Jadi kalau dari sekarang ini Cahyadi sebagai anggota DPR berarti 5 tahun dari sekarang nih. Ya. Dari kemarin berarti 5 tahun dari kemarin. Jadi 2004. itu menjadi problemnya kan begini, pemilihan kepala daerah itu kan 5 tahun sekali. Iya. Jadi yang dikhawatirkan kan setiap pemilihan kepala daerah berganti pemimpin, maka itu akan berganti semua program. Kebijakan ini termasuk juga kebijakan juga. Maksud kami ini kalau bisa itu siapapun pemimpinnya, momen-momen seperti itu harus ada. Iya. Nah, seperti ini yang bisa dilakukan di Ponorogo. Satu suro itu menjadi ikon tersendiri di kota Ponorogo. Harus siapapun pemimpinnya, terpecah apapun kabupaten kota, tetap satu Kediri bersama-sama wali kota dan bupati untuk membuat sebuah momen yang itu saat ditentukan bersama-sama harinya, tanggalnya, dan jamnya untuk menjadi sebuah produk unggulan dan sebuah identitas budaya di kabupaten maupun kota Kediri. Ada usul kira-kira bulan apa yang paling bagus? Wah, kalau itu melihat sejarah dulu. Kita harus memastikan sejarah yang besar dari Kediri, kerajaan Kediri, kemudian nanti disepakati dalam suatu forum itu menjadi sebuah, kita bersepakat bahwa itu akan kita jadikan Kediri kembali ke jati diri. Nah, itu kalau sampai bisa seperti itu luar biasa. Ini kan masing-masing kabupaten kota berbeda, punya kebijakan tersendiri. Kalau bisa disatukan, namanya Kediri. Siap, baik. Cahyadi kita minum dulu ya, biar obrolan kita juga semakin lebih santai. Sebenarnya tadi juga sudah santai, lebih santai kalau kita kemudian minum satu seruput teh gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat begitu indah kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan dan kemudian berkaitan tentang keberagaman. Kalau tantangan terbesar apa ini, Cak? Untuk keberagaman yang ada khususnya di Jawa Timur ini. Ya, melekat pada anak bangsa ini, tantangan kedepannya itu adalah rasa syukur dulu. Perlu ditanamkan? Perlu ditanamkan rasa syukur bahwa sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman macam-macam tadi. Yang saya sebutkan bahasa dan lain-lain yang berbeda-beda. Menjadi sebuah kesatuan dalam kebinekaan Indonesia Raya ini. Ini harus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa kita. Nah, ini kan tantangannya kita hari ini untuk mengatakan bahwa bangga ini masih kalah bangga dengan budaya-budaya yang baru. Contohnya soal lagu.
lagu itu kan memang ya sering dinyanyikan sebuah keindahan. Iya. Tetapi kadangkala kita ini sulit ngomong nih lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu nasional terutama. Lagu nasional seperti Taunya kemerdekaan. Kemerdekaan aja yang tahu. 17 Agustus tahun 45. Kalau dulu dimanapun ada perlombaan yang dinyanyikan itu. Jadi rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Sekarang kan DJ-DJ-an. Udah main horok-horokan ya. Tapi itu merupakan budaya baru, enggak apa-apa, itu salah bentuk. Ini tantangan, dalam arti itu bukan suatu yang salah, bukan. Iya. Tapi ini tantangan. Bagaimana mengembalikan rasa bangga terhadap adik-adik dan anak-anak yang akan datang. Generasi Z ini berbeda dengan generasi kita. Maka tantangannya harus ada inovasi dalam menghadapi generasi Z dengan budaya yang baru, pengenalan terhadap kebangsaan ini yang baru. Kalau kita tahu generasi Z ini lebih suka sesuatu hal yang bersifat visual, artinya konten. Apakah mungkin perlu ada dimasukkan dalam muatan lokal di setiap sekolah, biar mereka kemudian praktek langsung begitu? Tolong buat konten terkait tentang budaya di daerah masing-masing gitu. Menarik ya, menarik kalau itu. Jadi media sosial itu salah satu, mohon maaf, media sosial itu salah satu yang bisa menyebabkan kerusakan. Ya, salah satu ya, tidak. Maka sebelum menuju ke media sosial, banyak orang bijak itu mengatakan bijaklah dalam bermedia sosial, kan begitu? Betul, betul. Karena memang kalau sekarang menampilkan sedikit aja, terus itu budaya baru, terus kesenian baru ya, terus itu menjadi diulang-ulang terus viral, akan menjadi sebuah budaya yang itu melupakan budaya yang lama. Ini kan kejadian dia. Betul-betul, ini yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Apakah itu salah? Tidak. Maka dulu ada pesan dari orang tua kami itu, sebelum masuk ke mengenal dunia yang seperti ini, harus dikuatkan dulu filternya. Ya filternya dari mana? Nilai-nilai yang ada di masyarakat. Salah satunya nilai budaya dan agama. Orang salah menggunakan media sosial bisa terus-menerus itu. Salah arah dia. Wah, sekali aja salah, bisa sampai 10 tahun yang akan datang masih copy paste sama generasi berikutnya. Ya, dalam arti yang jenengan sampaikan tadi, apakah media sosial itu salah terus? Enggak. Media sosial bisa membangkitkan keyakinan kita, rasa syukur kita, bisa membangkitkan semangat kita, asalkan diisi dengan hal yang baik. Nah, ini tantangan bagi semua pengguna konten, marilah kita bersama-sama menggunakan yang baik. Ajaran-ajaran para ulama itu kan, dulu kita mungkin kalau mau mengetahui isi kitab kuning, harus ke pondok dulu kan begitu. Tapi sekarang searching aja langsung di TikTok. Searching aja dengan Gus Baha selesai itu muncul semua kan. Contohnya begitu. Gus Kausar membawa ini. Pengetahuan itu dunia media sosial dan itu mudah. Kalau hal-hal yang kebaikan itu mudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Problemnya kan hari ini bagaimana dengan menciptakan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Luar biasa ini. Jahadi luar biasa hari ini memberikan suatu paparan yang begitu sangat detail sekali tentang bagaimana kemerdekaan dalam bingkai harmoni keberagaman yang dikemas dalam budaya, kemudian keberagaman yang saat ini menjadi suatu hal yang perlu kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Ini pesan terakhir, bukan terakhir, kalau pesan terakhir nanti nggak ketemu lagi dong. Closing statement ya dari Jahadi terkait tentang kemerdekaan dalam bingkai harmoni keberagaman. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya lepas dari penjajahan, tapi kemerdekaan itu adalah bisa menciptakan kebanggaan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai kemandirian baik dalam ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial masyarakat. Maka
kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya, bermacam-macam bahasa, ini harus kita jaga kebersamaan ini dengan saling harga menghargai. Insya Allah kalau kita sebagai anak Indonesia harus bisa saling harga menghargai dan tetap menjaga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, insya Allah kita akan selalu merdeka. Luar biasa, merdeka. Terima kasih Cak Hadi hari ini. Siap. Sudah memberikan banyak sekali ilmu dan juga sudah memberikan banyak sekali. Artinya menjadi bapaknya dari rakyat itu ternyata harus bijak ya. Ya harus bagaimanapun kebijakan itu ada gitu. Matur nuwun hari untuk kehadirannya Cak Hadi, saya selalu Siap, begitu. matur suwun. Oke, baik. Saya harus pamit dulu Cindy Hasa dari ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara tapi lebih dekat, lebih paham. Kita akan bertemu kembali ya. Terima kasih kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.